Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Muhammad Febri Ramadan dan rekan saya Mas Bene, Mas Prey, dan Mas Galuh akan presentasi terkait Mager, Mobile Apps Gerakan Ekonomi Rakyat. Next. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa beberapa tantangan muncul seiring pertumbuhan teknologi di tingkat UMKM, terutama toko kelontong dan kios-kios. Oleh karena itu, kami melakukan eksplorasi terhadap apa saja solusi yang dapat menjembatani dan diadaptasi. Next. Metode yang digunakan adalah design thinking process, terdiri dari 5 tahap dan proses ini berfokus pada user experience. Next. Berdasarkan hasil sensus ekonomi 2016, perdagangan besar dan eceran menjadi penggerak utama roda ekonomi UMKM di Indonesia dengan persentase 46,27%. Next. Namun beberapa masalah muncul dari sisi penjual, diantaranya kesulitan mendapatkan konsumen baru, media promosi masih menggunakan cara konvensional, dan tidak adanya fasilitas produk delivery. Next. Tak hanya itu, ada pun beberapa masalah ditemukan dari sisi konsumen, meliputi sulit menemukan produk yang diinginkan, lokasi penjual terdekat sulit ditemukan, dan harga produk tidak sesuai. Kurang lebih itu adalah poin pertama design thinking. Selanjutnya kita masuk ke define. Kita harus mendefinisikan user yang akan menggunakan aplikasi kita. Di sini pertama ada shop owner yang mempunyai pertanyaan besar, yaitu bagaimana cara agar mereka dapat mempromosikan barang dagangan mereka dan juga lokasi mereka sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan pembeli dan juga pelanggan yang baru dengan memanfaatkan teknologi digital yang mudah tanpa harus mengubah proses bisnis yang mereka miliki. Kemudian user kedua yaitu adalah customer. Personanya sebagaimana sebagai berikut dan juga main questionnya adalah bagaimana cara agar seorang pembeli itu dapat menemukan toko yang terdekat dari dia dan juga membeli barang yang dibutuhkan dengan memperoleh informasi barang, harga, promo, dan juga lokasi toko untuk mendatangi agar dapat melihat secara langsung kondisi barang yang ingin dibelinya. Skop dari permasalahan yang ingin kami selesaikan ada 4, yaitu dilakukan di wilayah Bandung, kemudian mencakup beberapa jenis usaha seperti warung, toko kelontong, hingga kios, kemudian pengguna memiliki kemampuan untuk menggunakan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet, dan platform yang digunakan nantinya adalah mobile apps yang terintegrasikan dengan GPS, yaitu adalah sebuah aplikasi mobile apps gerakan ekonomi rakyat, yaitu yang mana akan memudahkan pemilik toko untuk menjual produknya dan juga membantu pembelinya untuk mencari produk yang ingin dibeli. Dengan dukungan maps dan routing, lokasi toko yang menyediakan produk spesifik dapat ditemukan oleh calon pembeli. Masuk ke bagian prototype. Jadi di sini kita jabarkan dalam 4 buah diagram, ada BMC, EPC, blueprint, serta general flow-nya. Next. Untuk BMC sendiri, mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana kondisi sekarang, tapi kita bisa lihat di sini ada beberapa kemungkinan di mana si penjual dapat menarik pembeli baru yang berada di sekitarnya. Sehingga dengan meningkatnya penjualan, tentu keuntungan akan semakin meningkat di sisi penjual dan ada value tersendiri bagi pembeli. Next. Untuk EPC sendiri ini menggambarkan garis umum bagaimana si user menggunakan aplikasi. Jadi memang ketika user menggunakan aplikasi nanti akan ada akses sendiri baik bagi pembeli maupun penjual yang masing-masing memiliki alur yang mana nantinya diharapkan keduanya aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan dari keduanya. Next. Untuk service blueprint sendiri, pada umumnya sama dengan konvensional, kita hanya menambahkan sedikit, baik bagi consumer, dia dapat mencari barang yang dia dibutuhkan di toko-toko terdekat, kemudian dari owner sendiri, mereka dapat menerima request pengantaran, serta dapat mencatat kondisi barang atau inventory, serta transaksi-transaksi yang dia lakukan selama jual beli. Next. Untuk interface sendiri, desainnya kurang lebih seperti ini. Kita miripkan dengan aplikasi Maps yang sudah ada, sehingga adaptasi dari user tidak begitu sulit. Next. Berikutnya setelah kita melakukan prototyping, kita akan menguji prototype desain yang sudah kita buat dengan sistem usability scale atau SUS. Tahapan dari SUS sendiri itu ada dari satu menentukan instrumennya, yaitu kuesioner SUS yang sudah kami
kutip dari jurnal terdahulu dengan 10 pertanyaan, kemudian kami menemui respondennya dan menjabarkan ide desain mager tadi, kemudian responden memberikan penilaian terhadap ide desain kami, dan data-data tersebut kami kumpulkan untuk kami analisis dan kami simpulkan hasilnya. Dan berikut ini adalah profil dari responden. Next. Bahwa profil responden yang menjadi target wawancara kami ada 3, target, others, dan indirect. Target adalah segmen responden yang akan diharapkan menjadi customer dari aplikasi mager ini. Kemudian indirect adalah developer ataupun orang-orang lain yang akan membantu pengembangan aplikasi secara langsung. Nah, others adalah tim pengamat atau pakar yang memberikan masukan-masukan namun tidak terlibat langsung dalam developing aplikasi maupun penggunaan. Dan setiap kategori dipilih 3 responden agar tidak 50-50. Next. Berikut profil dari setiap responden dan kita bisa langsung ke hasilnya. Next. Kita bisa lihat hasilnya bahwa dari responden kami wawancari sebagian besar menerima aplikasi SUS dengan rata-rata skor 74,72 atau grade B, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dan juga responden yang indirect, others maupun target. Next. Namun di sisi lain kita dapat melihat bahwa terdapat di pendidikan dan juga kelompok umur, di mana semakin tua usia responden maka dia cenderung kurang menerima, dan juga jika semakin rendah pendidikan responden dia semakin kurang menerima inovasi mager ini. Yang kami bisa simpulkan bahwa aplikasi mager ini memiliki prospek yang cukup bagus untuk mengatasi 3 permasalahan utama dialami konsumen UMKM dan 3 permasalahan utama yang dialami oleh penjual produk UMKM seperti dijabarkan rekan-rekan kami tadi. Kemudian secara umum inovasi mager dapat diterima oleh masyarakat dan UMKM dari berbagai karakteristik dengan skor penerimaan sebesar 74,72 atau grade B. Sehingga kami menyarankan bahwa inovasi mager harus dikembangkan hingga tahap deployment agar masyarakat kelompok usia tua yang tadi dan juga tingkat pendidikan yang rendah bisa menerima inovasi mager dan menggunakannya dalam kehidupan. Sekian presentasi kami. Terima kasih.